Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 yang beranggotakan Mary, Felicia Alvina Damayanti, dan Yusnia Ayu Pitaloka akan mempresentasikan tugas metodologi penelitian yang berjudul Pengaruh Tingkat Pendidikan dan Disiplin Kerja Terhadap Produktivitas Kerja Karyawan. Studi pada karyawan Kusuma Agro Industri Kota Batu. Latar belakang dalam perusahaan, produktivitas kerja karyawan berperan penting untuk mengukur suatu keberhasilan dalam menjalankan usaha. Dengan adanya alasan semakin tinggi produktivitas kerja karyawan dalam perusahaan, maka laba dan produktivitas perusahaan akan meningkat. Dalam produktivitas kerja, tingkat pendidikan merupakan hal yang penting, karena tanpa adanya pendidikan, seseorang tidak akan mudah mempelajari hal-hal yang bersifat baru. Pendidikan digunakan untuk mempersiapkan karyawan dalam menanggung tanggung jawab yang berbeda atau lebih tinggi di dalam perusahaan atau organisasi. Dapat dikatakan bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan, maka produktivitas kerja juga akan semakin meningkat. Selain tingkat pendidikan yang mempengaruhi produktivitas kerja karyawan, juga terdapat disiplin kerja yang merupakan salah satu aspek yang mempengaruhi produktivitas kerja karyawan. Disiplin kerja merupakan hal yang harus diperhatikan untuk mencapai tujuan organisasi yang efektif dan efisien, dan merupakan bentuk ketaatan terhadap peraturan tata tertib yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Kedisiplinan kerja sangat diperlukan agar semua kegiatan yang dilakukan berjalan sesuai prosedur yang telah ditentukan. Dengan adanya kedisiplinan kerja, maka karyawan tidak akan melakukan tindakan yang akan merugikan perusahaan. Selanjutnya, pada rumusan masalah, terdapat 3 rumusan masalah. Yang pertama, apakah tingkat pendidikan berpengaruh terhadap produktivitas kerja karyawan Kusuma Argo Industri? Yang kedua, apakah disiplin kerja berpengaruh terhadap produktivitas kerja karyawan Kusuma Argo Industri? Dan yang ketiga, bagaimanakah pengaruh tingkat pendidikan dan disiplin kerja terhadap produktivitas kerja karyawan pada Kusuma Argo Industri? Selanjutnya, pada tujuan penelitian terdapat 3 tujuan penelitian, yaitu yang pertama, untuk mengetahui apakah tingkat pendidikan berpengaruh terhadap produktivitas kerja karyawan Kusuma Argo Industri. Dan yang kedua, untuk mengetahui apakah disiplin kerja terhadap produktivitas kerja karyawan Kusuma Argo Industri. Dan yang ketiga, menjelaskan seberapa besar pengaruh tingkat pendidikan dan disiplin kerja terhadap produktivitas kerja karyawan pada Kusuma Argo Industri. Selanjutnya, yaitu kontribusi penelitian. Ada 2, yaitu kontribusi teoritis dan kontribusi praktis. Untuk kontribusi teoritis, yang pertama, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi bagi penelitian. Selanjutnya, khususnya terkait dengan tingkat pendidikan, disiplin kerja, dan produktivitas kerja karyawan. Yang kedua, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada perkembangan ilmu dalam bidang akuntansi. Sedangkan untuk kontribusi praktis, yang pertama, bagi peneliti, hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk menambah ilmu dan pengetahuan, serta melatih kemampuan berpikir dan menganalisis secara sistematis. Yang kedua, bagi perusahaan, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pertimbangan dan kontribusi kepada perusahaan sebagai acuan untuk memiliki karyawan dan produktif saat bekerja pada perusahaan.
Untuk selanjutnya yaitu mengenai penelitian terdahulu. Untuk yang pertama ada penelitian dari Prima pada tahun 2017. Judul penelitiannya yaitu pengaruh tingkat pendidikan, pengalaman kerja, dan penempatan terhadap kinerja pada PT Bank Riau. Dari penelitian tersebut, hasilnya yaitu yang pertama, tingkat pendidikan secara parsial maupun simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. Dan yang kedua yaitu penempatan secara parsial maupun simultan juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawannya. Dan yang untuk kedua ada penelitian dari Imani tahun 2016 yang judul penelitiannya yaitu pengaruh disiplin kerja, lingkungan kerja, dan kompensasi terhadap produktivitas kerja karyawan Bank Rakyat Indonesia Syariah Kantor Cabang Malang. Dari penelitian tersebut didapatkan hasilnya yang pertama, disiplin kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap produktivitas kerja karyawan, serta lingkungan kerja dan kompensasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap produktivitas kerja karyawan. Dan untuk yang ketiga yaitu penelitian dari Fandi pada tahun 2017 di mana judul penelitiannya yaitu pengaruh tingkat pendidikan dan pelatihan terhadap kinerja karyawan pada PT Bank Rakyat Indonesia Cabang Manado. Dari penelitian tersebut didapatkan hasil penelitian yaitu tingkat pendidikan secara parsial tidak berpengaruh terhadap kinerja karyawan, sedangkan secara simultan tingkat pendidikannya berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. Dan pelatihan secara langsung, parsial maupun secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawannya. Selanjutnya yaitu kerangka teori. Yang pertama ada pengertian mengenai kedisiplinan kerja. Jadi menurut Hasibuan dalam turunan pada tahun 2015, kedisiplinan kerja adalah jika karyawan selalu datang ke tempat kerja dan pulang tepat waktu, serta melakukan semua pekerjaan dengan baik dan bertanggung jawab, serta mentaati semua peraturan dan norma-norma sosial berlaku pada perusahaan. Yang kedua ada menurut Hartati pada tahun 2014, disiplin kerja bermanfaat dalam mendidik karyawan untuk mentaati dan menyayangi peraturan, metode, maupun kebijakan yang ada. Minimnya pengetahuan tentang peraturan, metode, dan kebijakan dapat mengakibatkan tindakan undisipliner. Jadi, kedisiplinan kerja ini mencakup mengenai ketaatan karyawan terhadap peraturan yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Untuk yang kedua, pengertian mengenai tingkat pendidikan. Jadi menurut Sikula tahun 2003, tingkat pendidikan adalah suatu proses jangka panjang yang menggunakan metode sistematis dan terorganisir yang dimana tenaga kerja manajerial dapat mempelajari pengetahuan konseptual dan teoritis untuk tujuan umum. Jadi tingkat pendidikan di sini adalah metode sistematis dan terorganisir yang mana pengetahuan konseptualnya nanti itu dipergunakan dalam proses pengerjaan atau dalam bekerja dalam suatu perusahaan. Dan yang untuk ketiga, pengertian mengenai produktivitas yang diutarakan menurut Sedaimayanti tahun 2009, yaitu pengertian produktivitas secara umum adalah perbandingan antara hasil yang telah dicapai atau output dengan semua sumber daya yang telah digunakan atau input. Dalam penelitian ini, maka dapat disusun suatu kerangka penelitian seperti yang digambarkan pada gambar berikut ini. Dalam penelitian ini, maka dapat dirumuskan dua hipotesis, yaitu yang pertama hipotesis 1 atau H1, bahwa tingkat pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap produktivitas kerja karyawan di Kusuma Agroindustri, dan yang kedua, bahwa disiplin kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap produktivitas kerja karyawan Kusuma Agroindustri.
Selanjutnya yaitu populasi dan sampel. Menurut Sugiono tahun 2017 halaman 80 mendefinisikan populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Sehingga dari definisi tersebut dapat dikatakan bahwa populasi merupakan sekumpulan data atau objek yang akan diteliti. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh karyawan Kusuma Agroindustri yang berjumlah 310 orang. Di samping itu, berikutnya yaitu sampel. Sampel merupakan sebagian dari populasi yang terdiri atas sejumlah anggota yang dipilih dari populasi. Hal tersebut menurut Uma Sekaran dan Roger Bugi tahun 2017 halaman 57. Sehingga dapat disimpulkan bahwa sampel adalah sebagian dari populasi yang akan diteliti. Untuk menentukan sampel yang dibutuhkan, dalam penelitian ini menggunakan metode non-probability sampling. Dalam non-probability sampling, tidak semua elemen dalam populasi memiliki kesempatan yang sama untuk dipilih menjadi sampel. Selain itu, teknik sampling yang digunakan di dalam penelitian ini adalah purposive sampling, yang mana kriteria pemilihan sampel yang diperboleh mengisi kuesioner dalam penelitian ini adalah dengan kriteria yang pertama, responden berumur 20 tahun hingga 50 tahun. Yang kedua, responden merupakan pegawai tetap dengan jadwal kerja setiap hari. Dan yang ketiga, responden memiliki pendidikan terakhir minimal pada jenjang SMA atau SMK. Berikutnya yaitu jenis dan sumber data. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini dibagi menjadi dua jenis, yaitu data primer dan data sekunder. Sumber data primer dalam penelitian ini yaitu dengan kuesioner yang disebarkan langsung kepada beberapa responden, yaitu karyawan Kusuma Agroindustri yang memenuhi kriteria untuk mengisi kuesioner. Sedangkan data sekunder dalam penelitian ini yaitu catatan atau dokumentasi perusahaan yang sudah ada, berupa catatan presensi serta laporan berkala pada perusahaan. Kemudian, teknik pengumpulan data. Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan menggunakan kuesioner dan dokumentasi. Kuesioner yang berisikan daftar pertanyaan yang telah dirumuskan sebelumnya disebarkan secara langsung kepada karyawan Kusuma Agroindustri. Pada kuesioner juga menggunakan skala Likert 5 angka, yaitu mulai angka 5 untuk pendapat sangat setuju, angka 4 untuk setuju, angka 3 untuk netral, angka 2 untuk tidak setuju, dan angka 1 untuk sangat tidak setuju. Selain itu, dalam penelitian ini juga melakukan teknik dokumentasi. Dokumentasi adalah cara memperoleh data penelitian dalam bentuk buku, arsip, dokumen yang berupa laporan, serta keterangan yang mendukung penelitian. Dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini berupa catatan presensi serta laporan berkala yang ada pada perusahaan. Dan yang terakhir yaitu teknik analisis data. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah yang pertama, uji validitas. Uji validitas adalah uji untuk mengukur ketepatan alat ukur yang dipilih dan menguji seberapa baik alat ukur yang dikembangkan dalam mengukur konsep tertentu. Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui ketepatan dari alat ukur, yaitu kuesioner dalam mengukur secara benar. Adapun rumus yang digunakan untuk menghitung kevalidan dari instrumen yang digunakan adalah menggunakan rumus kolerasi produk, momen, atau persen. Yang kedua, uji reliabilitas. Uji reliabilitas menunjukkan konsistensi dan stabilitas dari suatu skala pengukuran. Menurut Sekaran dan Bugi tahun 2013, bahwa uji reliabilitas digunakan untuk menguji konsistensi dan stabilnya sebuah instrumen atau alat ukur. Yang ketiga, analisis regresi linier sederhana. Dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi linier sederhana karena bertujuan untuk mengetahui bagaimana besarnya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Yang keempat, analisis regresi linier berganda. Analisis linier berganda ini digunakan untuk melihat pengaruh tingkat pendidikan X1 dan disiplin kerja X2 terhadap produktivitas kerja karyawan. Dan yang kelima, uji hipotesis.
Langkah terakhir dari analisis data yaitu pengujian hipotesis, di mana pengujian hipotesis ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui apakah terdapat hubungan yang cukup jelas antara variabel independen dengan variabel dependen untuk menarik kesimpulan apakah dari hipotesis yang telah dirumuskan yaitu H1 dan H2 diterima atau ditolak. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.